Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu Allahumma sholli ala Muhammad wa Muhammad. Syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas rahmat perkenannya kesempatan diberikan kepada kita bisa bersama-sama hadir di tempat Riyadhur Rahman dalam rangka wisuda dan pelepasan anak-anak didik kita dari PAUD dan TK Tunas Pertiwi. Ini angkatan ke berapa ini, Bu? Angkatan ke 12 ya. Hari ini kita melepas anak-anak sebanyak 20 orang. Saya hormati Ibda Haji Riyadhur Orang Putih, Anda kita Bapak Haji Derlan Batubara, tokoh masyarakat dari lingkungan Bakti Nuli, Pak Ibu, para orang tua, dan guru, Pak Ibu Umul, Ibu Nur Ainun, Ibu Faridah, dan Ibu Sakinah. Yang kami sayangi tentunya anak-anak didik ya, yang hari ini berbahagia di wisuda. Momen ini tentu momen yang penuh haru dan kegembiraan, di mana kita akan melepas anak-anak yang kita cintai ini, dan mereka akan beranjak ke jenjang pendidikan selanjutnya ya, dengan segala dinamika yang berlangsung selama proses pendidikan di PAUD Tunas Pertiwi. Kita berharap anak-anak ini sudah punya bekal untuk ke jenjang pendidikan SD. Tentu anak-anak ini tidak sama semua, Bapak Ibu ya, tetapi apa yang kita lakukan, proses pembelajaran itu adalah pembelajaran yang menyenangkan. Tidak boleh memaksa anak-anak di usia PAUD, di pendidikan anak usia dini harus pandai membaca, harus pandai berhitung, tidak. Tetapi kalaupun anak-anak ini sebagian ada yang sudah pandai membaca, sudah pandai berhitung, itu adalah bonus. Ibu tidak perlu berkecil hati kalau misalnya masih ada ketertinggalan anak-anak. Itu tidak boleh paksakan, karena untuk masuk ke jenjang SD itu tidak ada persyaratan dia harus pandai membaca, dia harus pandai berhitung, tidak. Kita di PAUD itu menanamkan fondasi bagaimana anak-anak kita ini menjadi pembelajar yang tangguh sesuai dengan kapasitas dan perkembangan masing-masing. Jadi kalau ada yang sudah bisa membaca seperti tadi, itu alhamdulillah. Tetapi sebetulnya itu tidak kita paksakan di jenjang TK dan PAUD. Nah, atas dedikasi dari ibu-ibu guru pengajar ini saya apresiasi, saya ucapkan terima kasih telah sampai kepada jenjang seperti itu. Sudah ada yang bisa membaca, sudah ada yang bisa berhitung, sudah ada yang pandai sholat ya, sudah hafal ayat-ayat pendek. Itu adalah prestasi bagi anak-anak, dan kepada guru-guru yang telah dengan sabar penuh dedikasi saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi. Mudah-mudahan apa yang didapat oleh anak-anak ini menjadi bekal bagi mereka untuk menapak ke jenjang selanjutnya, dan mudah-mudahan mereka menjadi anak-anak yang menjadi pembelajar yang tangguh dan juga punya bekal ya, untuk mereka mengarungi
kehidupan selanjutnya. Dan fondasi yang ditanamkan oleh ibu-ibu Dewan Guru yang telah berdedikasi ini, dedikasi mendidik mereka dengan sabar, penuh kasih sayang dan cinta. Ucapkan terima kasih, mudah-mudahan ini menjadi nilai amal ibadah yang tiada terhingga bagi guru-guru. Kemudian bagi Bapak Ibu orang tua, kami patut juga mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih atas kerjasama kita selama ini dalam mendidik anak-anak. Tanpa dukungan dari ibu, bapak, orang tua, tentu kami juga tidak bisa mendidik anak-anak ini. Dan pendampingan ini kami harap akan berlanjut, tidak hanya di pendidikan anak usia dini, di TK, tetapi ke jenjang berikutnya juga kami berharap nanti di SD dan seterusnya. Bapak Ibu juga mendampingi anak-anak ini. Jangan kita lepas sepenuhnya kepada sekolah. Pada sekolah saja kita berikan, maka di sekolah itu paling banyak mereka hanya berinteraksi dari jam 8 sampai jam 1 atau jam 2. Selebihnya di rumah. Nah, kita dampingi di rumah. Di sekolah itu hanya bekal bagaimana mereka untuk mendapatkan materi-materi atau pelajaran yang dengan standar minimal. Kalau kita ingin tambahkan, tentu di rumah. Tentu juga ada pendampingan lain. Saya berharap anak-anak kita, anak-anak Mandailing Natal ini yang saat ini disebut generasi Z, inilah dia ini. Dari kelahiran 95 atau 2000 ke atas, itu sudah generasi Z namanya, yang diharapkan di tahun 2045 saat Indonesia merayakan kemerdekaan yang ke-100 tahun, disebut Indonesia Emas. Anak-anak ini bisa berkiprah, anak-anak kita ini bisa ikut di sana. Tentu kita harus bekali mereka dengan ilmu yang baik. Nah, saya pikir di fondasinya kami sudah berusaha di PAUD Tunas Pertiwi untuk membekali anak-anak ini. Tinggal di proses selanjutnya SD, SMP, SMA kita harus dampingi. Mandailing Natal tidak boleh kalah. Generasi kita ini harus bisa menjadi pemimpin di 2045. Kita harus bisa berkiprah di segala bidang. Ada yang menjadi guru, ada yang menjadi insinyur, ada yang menjadi pemimpin, polisi, TNI dan seterusnya. Tapi kita harus dampingi itu, kita bekali, ya. Tidak cukup hanya di sekolah. Dengan pola kurikulum sekarang, kurikulum merdeka namanya, itu hanya pola minimal yang didapat oleh anak-anak. Selebihnya kita tambah di rumah. Melalui kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang, ada gadget, ada HP dan seterusnya, itu boleh dimanfaatkan untuk yang positif, tetapi harus didampingi. Kalau kita hanya menyerahkan mereka itu HP, berharap mereka belajar di situ, tidak mungkin. Tentu akan lebih banyak mereka bermain game atau mungkin hal-hal yang lebih fun tadi, hal-hal negatif yang semua ada di gadget yang mereka pegang itu. Jadi mohon pendampingannya. Kemudian juga saya berharap nanti mungkin ini ada menyimpang sedikit, ada anak-anak kita yang sudah di jenjang SMP, SMA, mari juga kita dampingi Bu, dan berikan mereka tambahan pembelajaran. Saya sebulan yang lalu kebetulan saya juga di Dinas Pendidikan didatangi oleh tamu dari BPMP namanya, Badan Penjamin Mutu Pendidikan dari Medan. Saya tanya bagaimana caranya SMA Del di Porsea itu yang unggul punya Pak Luhut bin Sarpanjaitan bisa masuk ke perguruan tinggi favorit, bahkan keluar negeri. Dan kita di sini ya di Mandailing Natal kita tidak bisa menembus perguruan tinggi tanpa jalur undangan. Mereka semua testing. Jadi dijawab, Pak, sebetulnya apa yang mereka dapat di sekolah itu tidak cukup. Kami beri bimbingan. Di dalam sendiri pun ada bimbel. Tina ini, Bapak Ibu, dulu ada GO di situ, G8, Ganesha Operation, ya. Itu di masa COVID kemarin itu tutup
karena tidak ada pembelajaran yang sifatnya hybrid ya, tetap muka. Setelah itu tidak ada lagi. Ini bagaimana kita? Mungkin anak-anak SMP, SMA, oke. Nah, saya juga akan berusaha menghadirkan bimbel di sini supaya anak-anak kita ada tambahan pembelajaran. Kalau di kota-kota lain ya, nggak usah di kota besar Medan, Siantar, Tarutung, tidak. Mungkin Bapak Ibu ada yang sering keluar kota, di Balike, di Porsea, di apa namanya di Labu Putih, itu ada bimbel. Itu ibu kota kecamatan. Di Panjapungan ini tidak ada. Nah, manakala nanti ini mungkin saya coba dengan beberapa rekan-rekan kepala sekolah, kita hadirkan bimbel kembali, mari anak-anak kita tambah bekal mereka, sehingga pada saat ujian yang sifatnya terukur ya, yang sifatnya kuantitatif, kita tidak kalah. Ada sekarang namanya UTBK, ujian tulis berbasis komputer, kita selalu kalah, sedikit menyimpang Bapak Ibu, tapi ini adalah bagian dari kita, bagian dari upaya kita bersama bagaimana menciptakan anak-anak ya, bagaimana kita mendorong anak-anak kita bisa bersaing, sehingga Indonesia Emas 2045 itu Mandailing Natal tidak menjadi hanya penonton, anak-anak kita bisa berkibar di sana. Nah, inilah tunas-tunas muda kita ini, tunas Pertiwi ini, anak-anak yang kita cintai ini, dari sekarang kita bekali bagaimana mereka bisa diarahkan di rumah ya. Tolong ini kembali saya ingatkan, dibina juga, diarahkan. Anak ini masih muda, masih bisa kita cetak, masih putih mereka Bapak Ibu. Inilah masa depan kita. Jadi mungkin nanti ada yang ke SD, ada yang di apa namanya, sekarang dengan pola zonasi di mana domisilinya mereka akan sekolah di situ ya. Kalau misalnya di sekitar Jalan Abri, dia akan masuk ke SD 8 namanya, 81 atau berapa itu. Ada juga yang ke swasta, ini rata-rata yang testing ini. Kalau yang testing biasanya anak-anak kita ini bisa masuk di Wisma Yain, bisa masuk di Mane, rata-rata lulus. Tapi saya berharap dimanapun sekolahnya, mari kita dampingi ya. Barangkali saya tidak perpanjang lagi. Sekali lagi saya ucapkan selamat untuk anak-anak yang telah menyelesaikan pendidikan PAUD atau TK-nya. Mudah-mudahan bekal ilmu ya, bekal ibadah, nyanyian, tarian, apapun yang dipersembahkan oleh Bapak oleh Ibu Guru itu menjadi bekal yang baik untuk anak-anakku sekalian. Kepada Dewan Guru sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya. Mudah-mudahan apa yang kalian persembahkan kepada anak-anak kita ini menjadi amal ibadah yang baik bagi ibu-ibu sekalian. Kemudian kepada Bapak dan Ibu orang tua, sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kerjasama kita selama ini dalam mendidik anak-anak ini. Semoga ini juga menjadi ibadah bagi kita, dan semoga anak-anak kita ini menjadi anak yang soleh dan soleha, yang bermanfaat bagi dirinya, keluarganya, orang tuanya, agama, nusa dan bangsa. Amin ya rabbal alamin.